Tribuners dan sahabat ortokotanak.com dapat saya informasikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat. Ratusan alumni dan pelajar SMPN 3 Kota Depok menggelar aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi tersebut buntut dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret oknum guru terhadap sejumlah siswi di lingkungan sekolah, di mana massa tersebut datang ke lokasi SMPN 3 Depok yang ada di wilayah Sukmajaya. Perlu diketahui bahwasanya dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan SMP Negeri Kota Depok, SMP Negeri 3 Kota Depok tersebut mencuat ke media sosial usai pelatih ekstrakurikuler membocorkannya atau mempublikasikannya di media sosial. Saat ini bahkan dugaan kasus pelecehan seksual tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Depok lantaran salah satu orang tua dari korban membuat laporan dan meminta agar kasus tersebut dibawa ke ranah hukum untuk memberikan efek jera terhadap terduga pelaku oknum guru berinisial I, di mana AI sendiri merupakan pengajar berstatus PNS di SMA Negeri 3 Kota di SMP Negeri 3 Kota Depok tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Sebagai alumni Malukan, ada beginian apalagi kalian yang punya adik-adik cewek digituin sama guru. Wah, ini sangat kecewa banget ya sama orang ini. Bejat. Terus juga staf gurunya malah ngumpet-ngumpetin. Pengennya pelakunya diapain? Pengennya pelakunya diapain? Pelakunya dijarain dulu. Kemana pokoknya dah berat aja, setimpal lah. Pokoknya dianuin dah dia. Oh ya, yang pilih kantor gitu. Kita sudah konfirmasi. Viralnya kan dari mana? Media terkait dugaan ada pelecehan verbal ya terhadap sejumlah siswa itu, apakah pihak sekolah sudah menerima laporan dan apakah unggahan tersebut benar isinya atau enggak? Nah, baik, kami akan melakukan, saya urutkan ya kegiatan ini. Pada waktu itu, pada tanggal 13 Maret itu tahun 2025, itu wali kelas 77, itu Mistri namanya, Putri. Mistri itu siapa namanya? Putri, itu Mistri, menerima telepon dari PJ kelas mengenai video yang tersebar di WA grup siswa. Itu yang waktu itu ada WA grup siswa tanpa wali kelas. Nah, kemudian dari WA grup kelas tersebut kemudian ada salah satu siswa yang kemudian mereka secara tidak sengaja itu mengecek orang tua siswa mengecek HP anaknya. Nah, dari PJ tersebut kemudian datang ke sekolah. Waktu itu datang menemui saya, kemudian dengan Mistri wali kelasnya, kemudian kami
terima video tersebut, ternyata video tersebut adalah hasil percakapan rekaman voice note WA yang dijadikan video dengan subtitle isi percakapan. Nah, itu mungkin sekarang sedang beredar ya, itu ya. Kemudian yang kedua, kami Walas dan guru BK menyampaikan hal itu, Walas menyampaikan kepada saya. Kemudian selanjutnya saya melakukan pemanggilan kepada Bapak Ira. Nah, setelah kami melakukan pemanggilan Bapak Ira dan siswa tersebut, kami melakukan klarifikasi terhadap video percakapan tersebut dengan dihadiri oleh wali kelas 77, ada 2 orang PJ kelas, dan dari hasil pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa masalah ini telah selesai kayak gitu secara kekeluargaan, namun tidak ada bukti tertulis bahwa masalah ini terselesaikan karena kami anggap sudah selesai, anak tersebut juga udah. Nah, setelah itu masalah ini kembali mencuat setelah ada postingan IG atas nama pelatih Paskib, itu yang namanya Sarah, itu adalah pelatih Paskib SMP 3. Ya, yang berisi postingan tentang adanya pelecehan seksual terhadap siswa yang kemudian menjadi viral dan menggiring opini tentang pelecehan seksual fisik yang berakibat menghancurkan masa depan anak-anak seolah telah terjadi hubungan seksual yang faktanya adalah pelecehan secara verbal. Nah, kemudian tindakan saya setelah kami lakukan klarifikasi pada tanggal 13, saya membuat surat peringatan pertama atau SP1 kepada yang bersangkutan kepada Pak Irawadi pertanggal 10 April. Kemudian terlihat adanya perubahan sikap dan perilaku serta ucapan kepada anak-anak. Kemudian yang kami lakukan yang kedua yaitu meminta yang bersangkutan untuk memeriksakan jiwanya ke psikiater. Dan alhamdulillah beliau mau. Nah, kemudian pada tanggal 21 Mei kembali saya membuatkan surat kemarin permintaan kesehatan jiwa ke psikiater untuk yang kedua kalinya terkait adanya kejadian viral tersebut. Nah, kemudian pada hari ini tanggal 22 Mei saya membuat surat peringatan kedua SP2 terkait dengan video percakapan viral tersebut. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian bahwa selama memimpin di sekolah ini, itu saya hanya memahami kejadian yang viral ini, mengenai kejadian-kejadian sebelumnya saya tidak tahu. Karena saya di sini selama 3 tahun lebih, dan pada hari ini juga saya membuat surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan, saya kembalikan beliau, Bapak Irawadi, ke Dinas Pendidikan. Bu, berarti si Pak Ira ini Mengakui. benar? Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi Sebenarnya mengakui. kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu Nah, kejadian seperti itu. itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa, Bu. Saya terbawa benar-benar, saya terbawa. Bu, tapi ini Sampai- ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu yang memancing Bu? mohon izin. Yang saya ketahui nih, yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Yang 7 siswa siapa? Ya, Dari saya nggak tahu. pengakuan itu ada dari 4 pertama, kemudian jadi bertambah jadi 3 orang jadi 7. Dan apakah itu semua adalah siswa-siswa yang memancing kepada Pak Ira percakapannya Bu? Mohon izin, yang saya ketahui hanya 1 siswa. Berarti yang lain Tidak, yang lain tidak. Tapi berarti Pak Ira sendiri mengakui dia mengatakan hal seperti yang tersebar. Itu ada pancingan awal. Dan mohon izin Ibu, mohon maaf Bu, izin. tadi Ibu di awal menyebutkan itu faktanya terjadi. Kalau nggak salah saya yang kronologi awal Ibu menyebutkan itu faktanya memang terjadi pelecehan tersebut. Ini berupa secara verbal. Ya, berarti tapi berarti terjadi. benar, Secara terjadi. verbal Terjadi. ada ucapan seperti itu karena terbawa oleh Oke. kalimat awal siswa. Enggak penegasan aja, berarti memang terjadi ya Bu ya. Pelecehan. Ada terjadi. Ya. Bu, ada informasi juga ada penahanan Kelulusan. ijazah. Tidak ada. Jika ada pelaporan ini Tidak ada penahanan ijazah. Saya selama ini tidak pernah menahan ijazah. Sekolah negeri ngapain nahan ijazah? Semuanya saya kasih. Oh, nggak ada tunggakan apa-apa. Berarti ancaman itu Bu. Tidak ada ancaman. Sumpah demi Allah. Kami tidak pernah mengancam penahanan ijazah. Malah ijazah kalau tidak ada saya teleponin untuk datang. Yang udah ada di Jawa saya suruh datang. Saudaranya mengambil tapi dengan membuat surat pernyataan saya kasih. Tidak ada penahanan ijazah. Bu, dari sekolah sendiri hanya mengetahui cuma ada 1 korban ya Bu? Betul, Tidak ada yang lain? betul. Yang melaporkan kepada kami. Tidak ada tindak lanjut dari sekolah untuk menelusuri ada kemungkinan korban Nah, lain? malah saya tahu dari bapak-bapak ini sekarang. Sebelumnya tidak ada. Kalau andai kata saya tahu dari kemarin mungkin saya tidak lanjuti. Nah, sekarang kan saya baru tahu dari semua teman-teman media di sini. Bu, apa sih pertimbangan sekolah saat itu melakukan upaya damai dengan si Korban. Pak Ira dengan korban? Karena kan ini sebenarnya sudah jadi hal yang
krusial Betul. sebenarnya. Kami sebetulnya sudah melakukan mediasi sih dengan anak dengan ini. Kalau anaknya mah ketawa ke TV, tadi aja ketawa ke TV juga anaknya saya ginikan. Nah kemudian tadi oleh apa ya dari LSM Gelombang itu datang ke saya dengan anaknya, dengan ibu bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya. Kemudian datang ke saya tanya, sini nak duduk sini. Gak mau bu, lu kenapa nggak mau duduk aja duduk. Setelah duduk, tadi itu dengan ibunya, terus datang lagi, mereka masih di depan ruangan saya sebelum duduk. Itu ada LSM Gelombang, ada 2 namanya Mas Cahyo dengan siapa tadi? Ada Bu, skip aja Bu namanya. Ada siapa tadi ya? Ada dari LSM, datang 2 mendampingi, katanya Bu saya sudah mendapatkan surat Kuasa. kuasa. Jangan lupa subscribe ya.